Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebagaimana yang kita ketahui ya, Sri Lanka sekarang ini menjadi salah satu negara yang porak-poranda ya, yang mengalami kekacauan luar biasa ya, akibat dari krisis yang menimpa negara itu, negara yang tentu bagian dari tetangga kita ya, yang masuk dalam kategori tetangga kita di ASEAN ya. Jadi sampai presidennya ya, Presiden Sri Lanka Rajapaksa gagal lari ke luar negeri, dihalangi oleh staf bandara. Jadi betapa memalukan ya, bahwa presiden berupaya untuk melarikan diri. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengalami insiden memalukan ya, setelah imigrasi atau staf imigrasi bandara menghalangi pelariannya ke luar negeri. Sebagaimana sumber resmi mengatakan bahwa pada Selasa 12 Juli 2022, seperti dilansir oleh The National, Rajapaksa dan istrinya menghabiskan malam di sebuah pangkalan militer di sebelah bandara internasional utama. Setelah kejadian tersebut, kata para pejabat, sebagai presiden, Rajapaksa menikmati kekebalan dari penangkapan. Diyakini dia ingin pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan ditahan. Namun petugas imigrasi menolak untuk pergi ke kamar VIP untuk mencap paspornya. Sementara dia bersikeras tidak akan pergi melalui fasilitas umum, takut akan pembalasan dari pengguna bandara lainnya, atau takut terhadap masyarakat ya, yang kemudian jangan sampai emosional mereka tidak bisa terbendung lalu melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri dan keluarganya, mungkin seperti itu ya. Upaya penggagalan larinya menyusul protes luas terhadap Rajapaksa atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Pemimpin berusia 73 tahun itu melarikan diri dari kediaman resminya di Kolombo tepat sebelum puluhan ribu pengunjuk rasa menyerbunya pada hari Sabtu. Kata para pejabat, dia telah berjanji untuk mengundurkan diri pada Rabu dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan yang damai. Jadi saudaraku sekalian, pembangunan sesungguhnya infrastruktur besar-besaran di Sri Lanka ini bukan berarti tidak dilakukan ya. Sebagaimana Anda saksikan di belakang saya ini atau background saya ini adalah penampakan pembangunan infrastruktur di Sri Lanka. Tapi ini dibangun atas uang pinjaman ya, atas pinjaman dari luar negeri. Konon kabarnya salah satu yang memberi pinjaman pembangunan besar-besaran itu adalah Tiongkok, salah satunya. Sampai pada tahun 2017, salah satu pelabuhan besar di Sri Lanka itu diserahkan pengelolaannya ke Tiongkok dalam rangka untuk pembayaran utang mereka, disepakati dalam jangka waktu tertentu. Hanya saja bukan juga hanya karena persoalan pembangunan infrastruktur itu, tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dari pangan, obat-obatan, dan lainnya itu digantungkan terhadap impor. Jadi kita bisa bayangkan ketergantungan pada akhirnya itu dominannya di luar dari kemampuan negara Sri Lanka itu sendiri, sehingga pada saat terjadi gejolak dunia akibat COVID-19 kemarin, maka yang merupakan bagian dari penghasilan negara itu, misalkan pariwisata itu anjlok, kemudian juga ditambah dengan kegagalan pertanian ya, informasinya seperti itu. Lalu ditambah juga dengan pasokan BBM, memang ketergantungan juga di luar negeri, pangan di luar negeri, obat-obatan di luar negeri ya. Pada akhirnya
mengalami kebangkrutan. Dan imbas dari kebangkrutan bangsa ini, masyarakatnya mengalami kesulitan. Antri BBM-nya ngeri ya, bahkan untuk mendapatkan saja bahan makanan saja susah, obat-obatan susah. Nah, yang terjadilah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Demonstrasi yang besar sekali jumlahnya dan barusan terjadi menurut informasi di Sri Lanka, kejadian seperti itu. Bahkan istana presiden pun mereka sudah masuki. Ini merupakan contoh nyata tata kelola negara yang salah. Dan tentu ini menjadi percontohan untuk situasi sekarang ini dan pembelajaran kehidupan berbangsa bernegara ke depannya. Memang kalau kita lihat informasi yang dipublikasikan, kalau situasinya seperti itu, tentu bangsa apapun itu akan mengalami kebangkrutan. Karena hampir semua pada akhirnya kekuatan ekonomi di dalam negeri itu tidak ada. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya tidak ada. Nah, itu tentu sangat kita sayangkan ya. Sesama negara, sesama bangsa, sesama manusia, kita patut untuk mendoakan ya, dan berharap agar Sri Lanka ini dapat segera menemukan solusi yang terbaik. Ini adalah gambaran pembangunan infrastruktur yang hebat-hebatan di Sri Lanka ya, dan pembangunan ini dibiayai oleh Tiongkok atau dibantu atau didanai dengan modal pinjaman oleh Tiongkok. Nah, saudaraku sekalian, harus ketahui bahwa apapun yang terjadi di Sri Lanka ini adalah potret dari kegagalan pemimpin negara memahami esensi kedaulatan bangsa, dalam artian bahwa tidak mampu membangun kedaulatan bangsanya, entah itu kedaulatan ekonomi atau kedaulatan bidang-bidang lainnya, yang intinya kedaulatan bangsa dan bernegaranya itu tidak terbangun, sehingga rapuh. Walaupun pembangunan infrastruktur hebat-hebatan, tetapi itu hanya kelihatan megah di permukaan, tetapi keropos di dalam. Sehingga pada saat ada situasi global sedikit pun terjadi di luar dari prediksi, maka kondisinya seperti sekarang. Saya kira ini pelajaran dan pembelajaran yang penting, sekaligus menjadikan kita untuk merenung dan seraya berdoa ya terhadap Tuhan, agar situasi ini jangan sampai ya, dan jangan pernah terjadi di bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Itu yang menjadi doa dan harapan kita. Semoga saudaraku sekalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.